Shalom saudara yang kasih Tuhan, Merry Christmas, haleluya. Biar suasana Natal ini saudara kita boleh mendapatkan berkat firman, berkat rohani yang besar dari surga. Seiring dengan waktu yang berjalan, biar benih firman itu tumbuh dan berbuah. Sehingga berkat Natal, damai Natal itu boleh kita terima. Hari ini yang putus asa, yang hilang harapan menjadi semangat, kan kita yakin bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengawasi, mengasihi dan menyertai orang yang percaya. Kalau taufan saja diteduhkan, air dijadikan anggur, orang mati dibangkitkan, apalagi persoalan kita. Sehingga jangan sampai kita tidak percaya, tetapi belajar percaya. Bangun iman kita supaya kita pada Natal ini kita meraih, yaitu saudara sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga berkat-berkat Natal itu dan berkat rohani dicurahkan sepanjang tahun depan. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya pada suasana Natal ini kami boleh mencari dan menjumpai Tuhan, supaya Tuhan iman kami semakin tumbuh dan berkat rohani juga melimpah dalam hidup kami, sehingga ketika perjalanan kami Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami semuanya. Bagi mereka yang dalam permasalahan, persoalan, tantangan, pergumulan, kiranya Tuhan Engkau mau tolong mereka, yaitu mereka yang dalam masalah keuangan, keluarga, karir, studi, maupun pasangan hidup. Tuhan menolong semuanya. Bahkan yang sakit Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di sini kita melihat saudara, bahwa ketika Yesus lahir di Bethlehem, itu para malaikat itu menyaksikan kelahiran juru selamat yang ada di muka bumi ini. Hadirnya juru selamat di muka bumi ini. Para malaikat menyaksikan semua. Itu nanti kita akan melihat bagaimana para malaikat itu mendatangi para gembala dan menyampaikan berita-berita sukacita dan menyampaikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Itulah saudara kalau kita melihat mengapa kita tidak bisa percaya. Padahal ini bukan saudara manusia yang berkata, malaikat. Bahkan kalau kita boleh tarik mundur ke belakang, jauh ke belakang, yaitu sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel menjumpai Maria dan mengatakan bahwa Yesus, yaitu juru selamat dunia, akan lahir melalui kandungannya. Dan dia akan mengandung dari Roh Kudus dan namanya nama Yesus. Bahkan malaikat Gabriel juga menjumpai Imam Zakaria yang menyampaikan nubuatan bahwa akan juga punya anak, hendaklah dinamai Yohanes Pembaptis, karena dia nabi terbesar yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yehova atau Yahweh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kemudian malaikat Tuhan ini datang juga kepada Yusuf yang hendak menceraikan Maria karena mengandung. Sehingga Yusuf dikasih tahu jangan menceraikan, karena anak dalam kandungan adalah dari Roh Kudus dan namanya Yesus. Dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan kemudian waktu Yesus lahir pun kita melihat para malaikat itu datang dari surga memenuhi langit, yaitu langit yang ada di Bethlehem maupun di Efrata, untuk menyaksikan kelahiran Yesus, sang raja mereka, pencipta mereka, Tuhan mereka, sang firman. Dia saksikan, kenapa saudara? Karena raja Tuhan mereka mau jadi manusia. Sehingga bukan satu malaikat, tapi saudara, seluruh malaikat yang memenuhi langit itu saat itu. Entah berapa banyak saudara, tapi yang pasti banyak sekali. Kita lihat dulu ayatnya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, yaitu para gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Itu firman Tuhan yang mengatakan malaikat datang kepada mereka dengan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka takut. Kalau kita terus lihat ayatnya, ayat ke-13 lompat. Setelah mereka
para malaikat itu menyampaikan berita kepada para gembala, maka malaikat itu kembali ke surga. Dan apa yang terjadi kita lihat. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Mereka melihat ternyata bukan satu, sejumlah besar bala tentara surga. Wah, luar biasa saudara. Itu bukan 10, bukan 100, sejumlah besar bala tentara surga. Itulah kalau kita melihat bagaimana para malaikat menyaksikan hadirnya juru selamat di muka bumi ini. Buat apa malaikat dari surga begitu banyak? Taruhlah kalau di atas 1000 lebih. Taruhlah, buat apa mereka rame-rame turun untuk melihatnya. Bahkan sepasukan malaikat saja yang tidak banyak bisa memusnahkan orang begitu banyak sekali. Apalagi ini sejumlah besar pasukan malaikat itu datang semuanya. Sehingga langit saat itu menjadi terang kembali, kemuliaan Tuhan bersinar. Sehingga para gembala itu, saudara, pasti dia terkejut. Ini berita gak main-main. Seumur hidup aku baru lihat seperti ini. Aku menjumpai malaikat. Setelah menjumpai malaikat, aku takut. Setelah itu dia memberitakan berita. Ayo, bener gak ini? Nah, mereka nanti akan mengambil satu reaksi untuk pergi menyaksikan. Dan ternyata benar. Setelah itu malaikat menyampaikan berita itu, malaikat kembali, dia terkejut juga. Bukan satu, ribuan, puluhan ribu malaikat ini, sejumlah besar malaikat. Wah, luar biasa sukacita mereka. Dan malaikat itu kembali ke surga sambil memuji Tuhan. Pujiannya kita lihat dulu ayatnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, dikatakan saudara bahwa malaikat itu sambil naik ke surga memuji Tuhan, yaitu kemuliaan, ya, kemuliaan. Dikatakan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, luar biasa, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, siapakah manusia yang berkenan? Yaitu orang yang mau menerima kelahiran Yesus, orang yang mau menerima dan yang mau percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan, di hati kita, di kota Betlehem, di hati kita, di hati saudara dan saya. Dan inilah saudara berita yang luar biasa. Malaikat ingin supaya setiap kita itu boleh berkenan. Melalui apa? Melalui membuka hati kita dan kita percaya. Itulah orang berkenan kepada Tuhan, saudara. Bukan hanya itu, para gembala ini menunjukkan orang-orang yang kelas bawah. Tetapi Tuhan, saudara, tidak memandang bulu. Baik orang yang raja-raja dari Persia, yaitu orang Majus, maupun juga para gembala, orang yang miskin, Tuhan datangin. Kenapa saudara? Bahwa Tuhan itu tidak memilih orang, tidak melihat rupa, kedudukan, kekayaan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan atas semua orang dan atas semua ciptaannya. Sehingga para gembala berkata, mari kita pergi supaya kita melihat kebenaran itu. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami boleh menjadi percaya, biar kami membuka hati kami. Bagaimana para malaikat itu datang dan pergi, sangat sibuk untuk memberitakan kelahiran sampai Yesus lahir pun. Mereka datang beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Mereka menyaksikan engkau lahir di Betlehem, sambil memberitakan kepada para gembala. Dan di antara kami mungkin ada orang yang kelas bawah, mereka yang tidak mampu, yang miskin, mungkin seperti para gembala yang digaji rendah. Tetapi engkau tidak membedakannya, tapi engkau mengasihi setiap orang, karena engkau Tuhan atas semua manusia, baik kaya maupun miskin, tua atau muda, kuat ataupun lemah. Engkau Tuhan atas kami semuanya. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka dan pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Mari saudara,
dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau dalam persoalan masalah kesulitan tantangan dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus jadilah pulih. Jadilah kuat. Di dalam nama Yesus biar diberkati Tuhan. Biar tangan Tuhan menyertainya. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.